안녕. 안녕하세요. 캡장. Bahasa Korea merupakan cabang rumpun bahasa Altaik yang mencakup bahasa lain seperti bahasa Turki, Mongolia, dan Jepang. Dengan pengaruh budaya Tionghoa cukup besar, budaya Korea merupakan artifisial budaya Tionghoa sejak abad kedua sebelum Masehi hingga 1895 Masehi. Menurut arkeolog Orasemi Nomaden, berada di bawah pengaruh budaya animisme-dinamisme sama-sama Neolitikum, diidentifikasi sebagai orang Korea. Orang Korea percaya bahwa Daun Wanggeum adalah pendiri kerajaan pertama Korea, yakni kerajaan Gojoseon. Menurut legenda, Daun adalah anak dari seekor burung yang berhasil menjadi wanita, yakni Ungyo, dan Hwanung yang merupakan anak dari Tuhan Langit Hwanin. Era Gojoseon terbagi menjadi beberapa masa, yakni Joseon Kuna, Joseon Kija, Joseon Wiman, dan sebagainya. Akhir dari Gojoseon disebabkan karena kekalahan dalam perebutan hegemoni dengan dinasti Han pada abad kedua sebelum Masehi. Periode sebelum tiga kerajaan besar, yakni Kerajaan Buyo. Kerajaan ini berdiri di Korea Utara pasca runtuhnya Gojoseon, namun tidak berlangsung lama. Kerajaan ini tahun 86 sebelum Masehi pecah menjadi dua, yakni Buyo Utara dan Buyo Timur. Kerajaan Okjo. Kerajaan ini berdiri pasca runtuhnya Gojoseon dan bukan kerajaan yang sepenuhnya makmur, karena intervensi yang terus-menerus dilakukan kerajaan tetangganya. Penaklukan di bawah pemerintahan Raja Gonggedo abad ke-5 Masehi untuk menguasai kerajaan Okjo sebagai akhir dari kerajaan ini. Kerajaan Samhan merupakan tiga negara konfederasi, yakni Jinhan, Byeonhan, dan Mahan. Kata Samhan menunjuk pada tiga kerajaan Korea. Periode tiga kerajaan besar. Berbagai suku berkumpul di semenanjung Korea dan Manchuria hingga meresmikan tiga kerajaan di abad pertama sebelum Masehi, yakni Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan Silla. Kerajaan Goguryeo. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dongmyeong Songwang yang wilayah teritorialnya mencakup sebagian Manchuria dan utara semenanjung Korea. Akibat dari pertentangan dengan Cina, diikuti dengan runtuhnya Kerajaan Gojoseon dan berhasil memukul mundur Kerajaan Shu di Cina, Kerajaan Goguryeo mengalami puncak kejayaannya dengan wilayah teritorial yang sangat luas dan kemiliteran yang terkuat di antara kerajaan yang lain. Akibat dari perlawanan pasukan Silla dan Tang Cina, menandakan runtuhnya Kerajaan Goguryeo. Para migran yang berhasil pindah ke utara, kemudian mendirikan Kerajaan Balhae. Kerajaan Baekje. Legenda mengatakan bahwa pendiri Kerajaan Baekje adalah seorang Pangeran Onjo yang merupakan anak dari Raja Dongmyeong Goguryeo. Pendirian ini diasumsi saat setelah Onjo dan Biryu turun ke selatan. Penaklukan Baekje. Akibat dari pertengkaran Cina di semenanjung Korea, pasukan Daebang menguasai Kerajaan Baekje bagian selatan serta melakukan pertempuran dengan si bagian timur. Masa akhir Baekje. Terjadi perlawanan Kerajaan Silla dan Kerajaan Goguryeo yang mengakibatkan goyahnya Kerajaan Baekje. Pada masa ini, Kerajaan Baekje ditaklukkan oleh pasukan gabungan dari dinasti Tang dan Silla pada tahun 660. Kemudian Baekje disatukan menjadi bagian dari Silla Bersatu yang mengakibatkan para migran mengungsi ke Jepang. Sebelum kita menelisik lebih dalam tentang sejarah Kerajaan Silla, alangkah lebih baiknya kita flashback ke drama Korea yang satu ini. Yap, ini adalah drama Hwarang yang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang mendedikasikan hidupnya untuk Kerajaan Silla. Meskipun drama ini tidak sepenuhnya mengangkat tentang sejarah, namun masih ada sejarahnya seperti kasta, peraturan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, drama ini cocok banget selain menambah hiburan kalian, juga menambah wawasan. Lanjut, kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Silla. Menurut cerita pendiri Kerajaan Silla Park Hyokose, kerajaan ini diciptakan atas dasar keharmonisan antara masyarakat pribumi dengan pendatang baru yang berperadaban maju. Perkembangan politik dan budaya Kerajaan Silla cukup lambat daripada Kerajaan Goguryeo dan Kerajaan Baekje. Perbaikan terus dilakukan oleh Kerajaan Silla, baik militer dan budaya, yang menyebabkan Kerajaan Silla menjadi lebih unggul dibanding kerajaan tetangganya. Bidang militer Silla patut diacungi jempol, seperti Hwarang yang merupakan lembaga pendidikan para militer. Beberapa keberhasilan Silla, yakni menaklukkan Ponkaya, menaklukkan Taikaya, dan merebut lembah Sungai Han dari Goguryeo dan Baekje.
Keberhasilan dalam penundukan Goguryeo dan Baekje tak luput dari bantuan dinasti Tang yang membentuk pasukan gabungan. Awal Silla bersatu, kerajaan Goguryeo dan Baekje berhasil ditaklukkan oleh pasukan gabungan Silla dan dinasti Tang hingga disatukan oleh Silla menjadi Silla bersatu pada periode 668 sampai 935. Seperti yang kita tahu bahwa sistem kasta pada kerajaan Silla merupakan sistem kasta paling rumit. Sampai akhirnya sistem kasta ini berakhir setelah semua keturunan raja dari kelas Songgol wafat. Pada awal unifikasi, terjadi beberapa kali pemberontakan oleh para pejabat istana, meskipun mampu ditekan keluarga kerajaan dengan mengalihkan mereka ke dalam jabatan-jabatan pusat. Pada periode Silla bersatu, banyak sekali kebijakan baru yang ditetapkan. Salah satunya yakni penggantian sistem gaji dari pemberian tanah atau nogeb menjadi sistem pembayaran upah saja atau jikjen. Akibat perselisihan antar klan dalam kerajaan, termasuk tenggelamnya pemimpin dalam kemewahan, menandakan akhir dari periode Silla bersatu. Awal Goryeo. Pendiri Goryeo adalah Raja Taejo atau Wangen yang beribu kota Songak atau disebut Kaesong saat ini. Keberhasilan Raja Taejo dalam membangun kembali Goryeo pasca menyatukan Silla tahun 935 dan meruntuhkan Baekje tahun 936. Kerajaan Goryeo berhasil ditaklukkan bangsa Mongol tahun 1231 yang berdampak pada kehidupan politik kerajaan. Peperangan yang melelahkan selama kurang lebih 30 tahun pada akhirnya diakhiri dengan menandatangani perjanjian damai antar kedua pihak. Di zaman ke-11, Goryeo mengembangkan kesenian, yakni kesenian keramik hijau dan berkembang begitu pesat. Masa akhir Goryeo, pemberontakan Raja Gongmin kepada Mongol terjadi pada tahun 1340 dan tahun 1392 Yi Seongge mengakhiri dinasti Goryeo ini. Dinasti Joseon. Dinasti ini didirikan oleh Yi Seongge sebagai bentuk penghormatan kerajaan Gojoseon. Ajaran Konfusianisme juga disahkan oleh Yi Seongge yang berdampak pada hilangnya kemakmuran para pendeta Buddha. Pada era pemerintahan Raja Sejong, ditemukan Abjad Hangul tahun 1443 oleh Raja Sejong sendiri, dan perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan begitu pesat. Pada era dinasti ini juga diciptakan alat pengukur curah hujan. Kondisi ekonomi dinasti Joseon terbilang stabil meski pernah mendapati serangan dari Jepang, konflik suap, korupsi, dan penetapan biaya pajak yang begitu tinggi. Masa akhir Joseon. Runtuhnya dinasti Joseon disebabkan oleh invasi Jepang dan invasi dinasti Qing disertai melemahnya perekonomian Joseon. Masa pendudukan Jepang. Awal invasi. Invasi Jepang di Korea berlangsung sejak tahun 1910 sampai 1945 yang menandakan bahwa Korea pernah menjadi bagian wilayah Kekaisaran Jepang. Dan pada tahun 1853, kapal Amerika Serikat berlabuh di Busan untuk melakukan kontak dagang dengan para pejabat di Korea. Invasi ini terbagi menjadi dua periode. Keterlibatan Jepang dengan Korea melalui Perjanjian Ganghwa tahun 1876. Diikuti oleh dinasti Joseon yang melakukan pembunuhan Ratu Myeongsong di bawah agen-agen Jepang pada tahun 1895. Puncaknya pada Perjanjian Ulsa tahun 1905 dan Perjanjian Aneksasi pada tahun 1910. Pihak Jepang tidak menghiraukan kemarahan rakyat Korea yang tidak menyetujui perjanjian yang tidak disahkan oleh Raja Gojong tersebut. Hingga tahun 1946, pendudukan Korea dengan bentuk kepemimpinan Gubernur Jenderal Korea. Pembangunan pemerintahan penjajahan Jepang di Korea. Jepang menerapkan kebijakan salah satunya yakni merampas masyarakat Korea dan melarang penggunaan bahasa Korea. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengasimilasikan masyarakat Korea dengan masyarakat Jepang. Akhir Perang Dunia II, Jepang menyerah pada blok sekutu akibat pengoboman kota Nagasaki dan Hiroshima serta diikuti peristiwa Perang Dingin yang menyebabkan terbaginya Korea menjadi dua bagian. Terbaginya Korea menjadi dua bagian dilatar belakangi sebagai akibat dari kemenangan blok sekutu dalam peristiwa Cold War atau Perang Dingin, yang sekaligus menjadi akhir dari pendudukan Jepang di Korea selama kurang lebih 35 tahun. Amerika Serikat dan Uni Soviet setuju untuk sementara menduduki negara Korea sebagai wilayah perwalian. Dampak dari terbaginya Korea menjadi dua bagian dapat dirasakan oleh masyarakat dengan masing-masing ideologi, yakni Korea Selatan dengan ideologi liberalis kapitalis dan Korea Utara sosialis komunis. Pecahnya Perang Korea tahun 1950-1953 dilatar belakangi oleh keinginan para pemimpin untuk melakukan reunifikasi paksa dengan ideologi masing-masing yang berbeda. Serangan awal Korea Utara kepada Korea Selatan memicu keikutsertaan PBB dan Cina.
serangan ini terdapat intervensi dari berbagai negara yang akhirnya terjadi gencatan senjata. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Korea dan dunia internasional yakni terbentuknya dua negara Korea, yang mana Korea Selatan dengan ekonomi industri kapitalis oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara dengan militer komunis oleh Uni Soviet. Kebangkitan ekonomi Korea Selatan tahun 1960 sampai 1980. Perkembangan sektor ekonomi dan pembangunan di Korea Selatan tak luput dari peran Park Chung-hee. Melalui doktrin politiknya dan program rencana pembangunan jangka panjang, menunjukkan tanda-tanda sektor industri mengalami perkembangan. Akhir tahun 1980-an, Korea Selatan memperoleh demokrasi lewat sistem pemilihan presiden secara langsung.